Berjumpa kembali pada pertemuan kita melalui video pembelajaran untuk mata pelajaran IPS. Apa kabar anak-anak kami sekalian, siswa kami, peserta didik SMP Negeri 2? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Ayo anak-anak, mari kita belajar kembali supaya dipersiapkan berbagai peralatan-peralatan alat tulis, dan mari disimak materi yang disampaikan melalui video pembelajaran kali ini. Adapun judul pembelajaran kita lanjutan dari pembahasan kondisi alam negara-negara di dunia. Dalam hal ini kita akan mempelajari kondisi alam negara Mesir. Negara Mesir itu salah satu negara maju di benua Afrika, tepatnya berada di Afrika Utara. Negara ini terkenal dengan budaya bangunan piramid yang menjadi makam Raja Mesir, yaitu Raja Fir'aun. Nah, baiklah, inilah profil dari negara Mesir. Nama lengkapnya Republik Arab Mesir atau Arab Republic of Egypt. Bentuk pemerintahan adalah Republik Presidensil. Kepala negara di Mesir dipimpin oleh seorang presiden, sedangkan kepala pemerintahannya dipimpin oleh Perdana Menteri. Ibu kota negaranya adalah kota Kairo. Bahasa resmi yang digunakan di Mesir adalah bahasa Arab. Mata uang adalah pound Mesir. Hari kemerdekaan negara Mesir adalah 28 Februari 1922 dari Protektorat Inggris. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran melalui video ini, peserta didik diharapkan menjelaskan letak astronomis negara Mesir pada peta, menjelaskan letak geografis negara Mesir pada peta, mendeskripsikan kondisi iklim di negara Mesir, mendeskripsikan bentuk muka bumi negara Mesir, mendeskripsikan kondisi geologis negara Mesir, mendeskripsikan keadaan flora dan fauna negara Mesir, serta mendeskripsikan keadaan penduduk negara Mesir. Itulah tujuan pembelajaran kita. Mohon diperhatikan supaya anak-anak didik kami dapat mencapai tujuan pembelajaran. Baiklah, kita lanjutkan letak negara Mesir. Negara Mesir berada pada lintang 22 derajat lintang utara sampai 32 derajat lintang utara, pada 25 derajat bujur timur sampai 36 derajat bujur timur. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa negara Mesir berada di bagian utara Afrika, dan di antara benua Asia. Selanjutnya, letak geografis negara Mesir. Berdasarkan peta Mesir, di sebelah utara negara Mesir berbatasan dengan Laut Mediterania dan Laut Tengah, di sebelah barat berbatasan dengan negara Libya, di sebelah selatan berbatasan dengan negara Sudan, dan di sebelah timur berbatasan dengan Laut Merah. Nah, itulah letak geografis negara Mesir. Luas daratan negara Mesir adalah 1.500.000 km bujur sangkar. Nah, itulah batas-batas negara daripada negara Mesir. Selanjutnya, kita
lihat bahwa di Mesir ada sebuah terusan namanya terusan Suez. Terusan Suez ini diresmikan tahun 1869. Dibangun atas prakarsa insinyur Prancis bernama Ferdinand Vicomte de Lesseps. Terusan ini dibangun untuk menghubungkan pelabuhan Port Said dengan Laut Merah. Tujuan pembangunan terusan Suez itu untuk memperpendek jarak dari Eropa ke negara-negara Asia dan Australia. Nah, inilah sebuah terusan namanya terusan Suez. Jadi sebelum ada bangunan terusan Suez ini, ya, kita lihat daratan ya ini memisahkan antara Laut Merah dengan Laut Mediterranean dan Laut Tengah. Sehingga untuk mencapai Laut Merah, kapal-kapal dari pelabuhan Port Said harus mengelilingi dengan jarak tempuh yang jauh, bahkan waktu yang lama. Nah, kita perhatikan pentingnya peranan terusan Suez untuk transportasi. Sebelum dibangun terusan Suez, ya, antara Laut Mediterranean dan Laut Tengah dan Laut Merah satu sama lain berpisah. Sehingga pada sebelum terusan Suez dibangun, kita lihat kapal-kapal dari Laut Tengah yaitu dan dari Eropa untuk bepergian ke benua Asia dan Australia harus mengelilingi pantai barat Afrika hingga ke selatan Afrika hingga ke benua Asia, ke Indonesia dan ke Australia. Akan tetapi setelah dibangun terusan Suez, sehingga Laut Mediterranean, Laut Tengah sudah dapat dihubungkan dengan Laut Merah. Ini Laut Merah. Jadi terusan Suez ini dengan panjang 163 km menghubungkan Laut Tengah, Laut Mediterranean dan Laut Merah. Nah, dengan adanya pembangunan terusan Suez, maka kapal-kapal yang dari Eropa tidak lagi harus berkeliling dari Afrika, akan tetapi sudah dapat melalui terusan Suez. Ya, bisa dipahami ya anak-anak kami, lihat gambar yang ada. Nah, berarti terusan Suez ini sangat penting bagi pelayaran-pelayaran dari Eropa. Nah, bagi negara Mesir, terusan Suez ini menambah devisa negara Mesir, sebab kapal-kapal pembawa barang-barang ekspor harus membayar di terusan Suez. Selanjutnya, masih menyangkut iklim negara Mesir. Daratan Mesir itu kita bagi dua, ada daratan di wilayah pantai atau pesisir dan daratan di wilayah pedalaman. Di wilayah pantai Mesir, suhu pada musim panas berada sekitar 17 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius. Dan pada musim dingin itu berada pada 9,5 derajat Celcius sampai 23 derajat Celcius. Sedangkan di wilayah pedalaman, suhu musim panas lebih 40 derajat Celcius pada siang hari. Dan suhu pada musim dingin rata-rata 9,5 derajat Celcius sampai dengan 23 derajat Celcius.
bagi kita, anak-anak didik kami, dari penjelasan ini dapat kita simpulkan bahwa semakin ke pedalaman di daratan Mesir, suhu semakin panas. Ya, semakin ke pedalaman, suhu udara di Mesir semakin panas. Nah, bagaimanakah curah hujan di negara Mesir? Wilayah pantai, ini warna biru tebal, curah hujannya berada di sekitar 100 sampai 200 mm per tahun. Sedangkan ke pedalaman, ya, ini warna biru muda, itu curah hujannya di daerah tersebut 50 sampai 100. Hingga ke pedalaman, ini warna kuning, kita lihat curah hujan di pedalaman Mesir itu antara 5 sampai 10 mm per tahun. Berarti dapat kita simpulkan rata-rata curah hujan di Mesir, ya, adalah 200 mm per tahun. Sedangkan semakin ke pedalaman, curah hujan di Mesir semakin rendah. Nah, selanjutnya kita lihat setiap tahun antara bulan Maret dan Mei di Mesir berhembus angin dari arah selatan dan barat daya. Angin itu panas dan kering dan berdebu, dan oleh penduduk lokal di Mesir dinamakan angin badai Sirocco dan Khamsin. Angin badai Sirocco berhembus melewati gurun pasir sehingga membawa debu dan pasir. Suhu angin tersebut mencapai 45 derajat Celcius dengan kecepatan rata-rata 140 km per jam. Sehingga apabila angin Sirocco dan Khamsin terjadi, dapat merusak tanaman pertanian dan bangunan. Selanjutnya kita lihat bentuk muka bumi negara Mesir. Seperti yang sudah disampaikan bahwa Mesir adalah negara di Afrika Utara, di pesisir selatan Laut Mediterania. Mesir disebut sebagai hadiah Sungai Nil karena kehidupan di negara ini bergantung pada aliran sungai terpanjang di dunia ini. Wilayah Mesir hampir seluruhnya berupa padang gurun pasir, kecuali wilayah tepian dan delta Sungai Nil. Itu daerahnya subur sehingga dapat menopang berbagai makhluk hidup. Nah, bentuk muka bumi negara Mesir kita bagi 4, itu daerah Semenanjung Sinai, daerah Gurun Arabia, daerah Gurun Libya, dan daerah lembah Sungai Nil. Nah, peserta didik kami, mari kita lihat satu persatu. Semenanjung Sinai. Semenanjung Sinai terletak di sebelah timur terusan Suez dan berbatasan dengan negara Israel. Terdiri atas dataran tinggi dan pegunungan. Di Semenanjung Sinai terdapat Gunung Sinai. Ya, peserta didik kami yang beragama Nasrani masih ingat Gunung Sinai itu adalah tempat Nabi Musa untuk menerima firman Tuhan, 10 perintah Tuhan. Ya, masih ingat ya peserta didik kami? Itulah yang disebut daerah Sinai. Inilah Gunung Sinai. Nah, Gunung Sinai, daerah Sinai ini ya sangat banyak dikunjungi oleh wisatawan mancanegara, sehingga daerah Semenanjung Sinai salah satu sumber devisa negara bagi negara Mesir dari sektor
pariwisata. Selanjutnya, bentuk muka bumi yang kedua adalah Gunung Arabia. Gunung Arabia itu Gurun Arabia adalah daerah merupakan pegunungan yang kasar, sangat tandus dan bergelombang, terletak antara Sungai Nil dan pegunungan di tepi Laut Merah. Yang ketiga, Gurun Libya. Terdapat di sebelah barat Sungai Nil. Permukaan daratannya lebih rendah dari permukaan laut atau yang disebut dengan depresi kontinental. Ya, depresi kontinental. Yang keempat adalah lembah Sungai Nil. Ini Sungai Nil, sungai terpanjang di dunia, terdapat di negara Mesir. Kita lihat peradaban di daerah lembah Sungai Nil. Lembah Sungai Nil, ya, ini adalah dataran rendah di Mesir yang sangat subur, sehingga daerah ini menjadi pusat aktivitas pertanian seperti komoditas tebu, gandum dan kapas, serta buah kurma. Lembah Sungai Nil juga merupakan daerah pemukiman penduduk yang padat, karena tersedia sumber air yang bersih serta irigasi. Sungai Nil memiliki panjang 5.000 km dan menjadi sungai yang terpanjang di dunia. Nah, itulah bentuk muka bumi negara Mesir. Baik, kita lanjutkan. Keadaan geologi negara Mesir. Negara Mesir memiliki sumber daya alam, antara lain minyak bumi, gas alam, biji besi, fosfat, dan mangan. Ada lempung, ada gipsum, ada tol, ada asbes, dan timah, serta emas dan zinc. Itulah aneka sumber daya alam, ya, yang terdapat di negara Mesir. Flora dan fauna negara Mesir. Kita mulai dengan flora. Flora di Mesir ada pohon lontar, ada pohon palem, ada pohon kayu putih, dan ada pohon akasia, ada pohon cemara, dan pohon kurma. Nah, peserta didik kami, kita lihat flora dalam bentuk, ya, pohon, ya. Jadi kalau pohon-pohon ini sangat bermanfaat bagi negara Mesir sebagai, ya, sumber daya alamnya melalui aktivitas perkebunan, ya, perkebunan terutama seperti kayak minyak kayu putih. Kamu kenal minyak kayu putih? Itu adalah dari pohon kayu putih. Selanjutnya, flora-flora yang lain seperti semak papirus, lettuce, gandum, kapas, tebu. Ya. Nah, bagaimanakah dengan fauna di Mesir? Fauna negara Mesir. Ada burung elang, ada burung ibis, ada burung flamingo, kuda Nil di lembah Sungai Nil, buaya Nil di lembah Sungai Nil, ada gerbil dan jerboa, serta gazelle. Selanjutnya, fauna di negara Mesir, ya, ada hiena, ada jakal, ada lynx, ini sejenis kucing, ada luwak, dan ada babi liar. Nah, itulah peserta didik kami, aneka ragam
fauna dari negara Mesir. Selanjutnya, kondisi penduduk negara Mesir. Menurut data WPDS tahun 2015, jumlah penduduk negara Mesir 89,1 juta jiwa. Persebaran penduduk 43% tinggal di perkotaan dan 57% tinggal di pedesaan di daerah delta dan lembah Sungai Nil sebagai petani. Komposisi penduduk di Mesir berdasarkan agama, 90% penduduk negara Mesir beragama Islam, 10% beragama Kristen dan agama lainnya. Penduduk Mesir dibagi atas 3 kelompok. Yang pertama, penduduk etnis Nubian, penduduk etnis Nubian yang berasal dari bagian utara negara Sudan dan selatan Mesir, ciri-cirinya berkulit hitam. Yang kedua, etnis Hamid, penduduk pribumi yang membangun Mesir kuno. Dan etnis Hamid ini ciri-cirinya berkulit putih. Yang ketiga adalah etnis Arab, yaitu penduduk yang berasal dari Jazirah Arab, memiliki budaya bersama dan dialek Arab. Nah, itulah 3 kelompok penduduk negara Mesir, yaitu etnis Nubian, etnis Hamid, dan etnis Arab. Nah, mudah-mudahan penjelasan-penjelasan tadi, deskripsi mengenai negara Mesir dapat dipahami. Mohon maaf kalau ada pembicaraan yang kurang atau yang kurang jelas, dan apabila ada penjelasan yang kurang jelas dapat ditanyakan kembali melalui WA atau media-media lainnya. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu belajar dengan giat dan juga jaga kesehatan. Ingat selalu protokol COVID yang disampaikan pemerintah. Selalu stay at home, berada di rumah. Apabila harus bepergian dari rumah, gunakan masker, jaga jarak dengan orang-orang di sekitar kita, serta rajinlah mencuci tangan sebelum kita makan sesuatu. Nah, dengan demikian kita dapat menjaga kesehatan dari pandemi COVID. Nah, demikian materi kita. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.